krusial dan pentingnya hanya diadili dalam waktu 2 bulan. Apakah ada keadilan substantif dalam waktu 2 bulan? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Dan tidak pernah ada di negeri ini kecuali di barat. Ya. Itu dalam satu konteks. Konteks kedua adalah bagaimana satu pertimbangan hanya didasarkan kepada satu ahli. Padahal ada ahli lain. Kalau antum baca semua yang di Perma 1 2023 tidak ada 2 ahli atau ada scientific evidence-nya di mana itu saling bertentangan, maka ambillah hukumkan. Itu disebut juga dalam azas utama hukum ada individu pro natura dalam bahasa itu kan individu pro reo dalam bahasa hukum pidana. Diambil dan menguntungkan. Tapi hari ini tidak. Ini mendung bukan hanya pada nasib pejuang lingkungan, tapi juga nasib pada penegakan hukum substantif di negara. Saya pastikan hari ini awal kehancuran bahwa hukum ternyata tidak ditegakkan sebagaimana keadilan yang diinginkan rakyat. Di dalam boleh diputus dari bersama, tapi di luar kita yakin dari dan pejuang kita. Betul? Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir, ya, yang meyakini bahwa dalil tetap masih ada di hati. Kita tidak pernah berpraktek atau mempraktekkan diri melakukan mafia peradilan. Hari ini tidak ada, pastinya teman-teman. Tidak pernah mencoba lobby sana sini, lobby sana mengkondisikan semangat pengaku, tidak pernah. Ini adalah kerja yang maksimal dan benar. Betul teman-teman ya. Kita bekerja semaksimal mungkin, tapi sayangnya hanya waktu 2 bulan. Menurut Profesor Sartono mengatakan bahwa putusan harus kita bukan saja. Apakah kecewa? Iya kecewa. Bukan hanya soal dari polisi 7 bulan. Tidak. Tapi pertimbangan itu yang menurut kami kurang. Kalau dalam bahasa perdata namanya Artem. Jadi tidak intinya hari ini kita melihat pengadilan yang tidak hati-hati. Kita doakan semoga cepat berubah penegakan hukum di negara ini. Membela pejuang lingkungan, karena pejuang lingkungan itu bukan hanya soal untuk dirinya, tapi dibebaskan. Baca di undang-undang, baca aturannya. Pejuang lingkungan itu memang bukan tukang hukum, tapi menurut penawaran yang wajar bahwa perbuatan dia bisa dimaklumi karena dia berkepentingan umum dalam kegiatannya. Bukan hal yang diinginkan. Ini kesalahan, kekecewaan kami sebagai teman-teman yang memperjuangkan soal perlindungan, perjuangan lingkungan, tapi hari ini ternyata perjuangan lingkungan hanya aspek pembimbingan. Terima kasih teman-teman semua. Dan ini boleh dipost 7 bulan bersalah, tapi hari ini kita di sini meyakini dari tetap tidak bersalah karena dia sudah berjuang. Mengenai ada pemeriksaan yang timbul dari persepsi tidak ada satu bukti, itu asumsi. Kenyataannya apa? Banyak demo juga yang mendukung. Ya, apakah bisa? Banyak juga kita. Apakah bosan bisa sampai? Banyak juga. Tapi kenapa itu tidak dilihat sebagai suatu pandangan yang objektif? Bahwa ini ada rekayasa, bahwa ini ada pengakuan skenario. Main bola sudah wajar, tapi pengadilan bisa khawatir runtuhkan Allah. Saya khawatirkan itu. Menunggu saja masih sangat sore. Mungkin walaupun besok pada kami mendung dengan hukum lingkungan itu tetap ada, khususnya di Kabupaten Jepang. Teman-teman berjuang dalam berdiri di sini. Merdeka! Sebelum tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada teman-teman di para sampaikan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini malam berita besar
malah penata besar dalam hukum ini Jepara. Bagaimana hukum tidak bisa ditegakkan? Tangan bercerita bahwa saya adalah rakyat biasa yang dalam hal ini mengalami proses pengadilan dari awal sampai deteksi. Sebagai rakyat biasa, saya mengamati dengan cara yang biasa pula, dan dengan cara-cara orang-orang yang terdiri dari sisi. Menurut pendapat saya juga bahwa apa yang ada di persidangan sebenarnya tidak ada bisa membuktikan kebencian apa yang disampaikan oleh Daniel kepada masyarakat yang muda. Kami sepakat dengan kuasa hukum kami mewakili pada asumsi belaka, tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, kita itu adalah masyarakat yang punya DNA keadilan. Bapak-bapak aparat penegak hukum, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak hakim, tolong dengarkan baik-baik bahwa Jepara ini punya DNA keadilan. Kita punya satu simbol keadilan, tapi hari ini dihancur, diluluh lantakkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dan saya juga tidak akan tinggal diam bahwa pemerintah daerah tidak cawe-cawe dalam hal ini selama ini. Jadi apa yang terjadi terhadap Daniel ini adalah malapetaka besar yang harus kita selamatkan, wahai anak muda. Tolong camkan baik-baik bahwa sangat berbahaya Indonesia diklaim oleh mereka yang berkuasa bahkan sampai daerah kita di Jepara. Dan ini adalah malapetaka. Kita adalah setiap satu orang, kita adalah warga yang punya hak yang sama di mata hukum. Kita perhatikan dari tadi terhadap provokasi dan keputusan hari ini sangat tidak masuk akal. Maka bagi teman-teman koalisi, saya berharap kita akan meneruskan dan melanjutkan aksi kita hari ini di halaman ini. Sambil terus berdoa, semoga aparat penegak hukum, penguasa Jepara segera sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah bermain-main dengan hukum. Mereka telah dibeli, dan itu adalah masa depan yang buruk bagi Jepara dan buat negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 bulan itu bukan 7 bulan Daniel dihukum, tapi bahwa kita akan mampu melampaui 7 bulan. Setuju balong? Setuju barang? Setuju kali menjalan? Kalau kita dikasih 10 bulan, maka kita mampu melampaui 10 bulan itu. Kalau kita dikasih 10 tahun, maka kita mampu menjaga tanah Jepara lebih dari 10 tahun. Kita mampu menjaga Indonesia lebih dari 10 tahun. Kalau kita dikasih 1000 tahun hukuman untuk menjaga tanah air kita, sanggupkah kita terus bertahan selama 1000 tahun? Sanggupkah kita bertahan selama 1000 tahun? Ini adalah ujian bukan cuma untuk Daniel. Ini adalah ujian untuk kita semua. Mampukah kita menjaga tanah air kita lebih dari 7 bulan, lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 minggu, lebih dari 1 abad selama hayat kita dibayar. Pada teman wartawan, kami persilakan jika ada pertanyaan kepada tim pengacara. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan? Silakan. Ada tambahan? Silakan. Dan yang saya sampaikan ini tadi berharap hakim pada kesempatan hari ini yang tidak ada kita akhiri pembicaraan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedoakan dan tetap kuat di dalam sana dan kita tetap memberikan turun pada Daniel, karena kita yakin Daniel bukan penjahat, Daniel adalah pejuang lingkungan. Kita beri tepuk tangan untuk tim kuasa hukum yang selama ini berjuang bersama kita. Kalau Daniel 7 bulan, maka kita akan melihat yang sudah 16 tahun. Teman-teman Kamisan, kami persilakan teman-teman Kamisan untuk hadir di sini.
sekalian, saya tidak mau panjang lebar kata apa-apa, tapi teman-teman Semarang akan mengabarkan ke seluruh penjuru dunia bahwasanya pengadilan Jepara terjual. Terjual oleh para orang-orang yang merusak lingkungan, terjual oleh orang-orang yang zalim atas hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Karena keadilan tidak kita dapatkan di pengadilan Jepara. Bebaskan Daniel! Bebaskan Daniel! Safari Jawa! Jawa Tengah krisis ekologi jadi ancaman kita bersama. Dulur. Kita tidak akan diam, pesisir tenggelam tidak akan diam, Karimun Jawa rusak, kita tidak akan diam. Wilayah resapan air di seluruh wilayah Jateng rusak, kita tidak akan diam. Karena bui tidak akan bisa menghentikan perjuangan kita selaku pejuang kelestarian lingkungan. Terima kasih.